Selamat pagi semuanya. Shalom. Kurang terdengar keras. Shalom. 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 Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kita dapat bersuka, memuji dan menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun di depan mungkin cuacanya mendung, bikin kita malas buat datang ke gereja, tapi yakin dan percaya pada hari ini Tuhan telah menetapkan, telah memberikan sukacita kedamaian, dan kita harus memanfaatkannya pada pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, belakangan-belakangan ini kita sering mendengar berita-berita tentang bencana alam, berita tentang penyakit. Banyak hal yang terjadi di Indonesia saat ini, dan itu semua kita nggak tahu kapan itu berakhir, kapan itu terjadi. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, bahwa Tuhan meminta kita untuk kita tetap tenang dalam hadirat-Nya. Kita diminta untuk tetap berserah, kita diminta untuk tetap yakin dan percaya bahwa setiap rencana Tuhan indah dan penyertaan Tuhan baik bagi kita. Seruan hatiku, Tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. lewat lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. mari kita ulang lagu ini dengan kita bangkit berdiri semuanya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
yakin dan percaya kami akan tetap tenang, kami akan tetap aman Bapa di bawah naungan-Mu ya Bapa. Jangan tinggalkan kami sendiri ya Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami yang kami sering perbuat ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk kami dapat tekun ya Bapa, semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Dalam situasi sekarang ini yang tidak menentu ya Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang menuntun setiap hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengah hingga akhirnya ya Bapa. Dan hamba-Mu nanti akan memberikan kebenaran tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai ya Bapa dalam kehidupannya ya Bapa. Pimpin kami ya Bapa, para jemaat-jemaat yang hadir, yang mendengarkan online saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menjamah dan memberkati setiap kehidupannya. Tuhan Yesus yang memulihkan setiap hati kami. Segala penyakit yang kami rasakan pada saat hari ini, Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan, boleh katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk, mungkin boleh berikan salamnya dengan jarak jauhnya. Tuhan Yesus memberkati. Setelah itu, mari silakan duduk. Selamat pagi semua jemaat-jemaat yang hadir di sini, dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang mendengarkan video online. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita? Amin. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, ya gunung batu dan keselamatanku. Hatiku percaya padanya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya, padamu hatiku percaya, dalam menara kota perlindungan. Oh, oh, cintamu kasihku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku semua kita dapat bangkit berdiri, sebab Dialah Raja mulia dan Allah perkasa. Bersama bertepuk tangan, katakan bersama-sama, sebab Dialah Raja mulia, Allah pemenang.
kuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Mari tetap fokus datang kepadanya. Terima kebenaran firman Tuhan. Agar setiap firman-firman yang diberikan pada hari ini selalu menjadi pedoman, selalu menuntun kehidupan kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, Kau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami angkat hati kami, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
kami menyembah-Mu Tuhan. Disitulah hati kami merasakan damai. Disitulah kami merasa tenang. Disitulah kami mendapatkan kekuatan kami. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu. Kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, berbicaralah sekali lagi kepada kami, supaya kami di tengah pandemi dan resesi ini bisa tetap tegak berdiri, menyatakan iman kami dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan media yang kami gunakan untuk beribadah. Kami menyerahkan ruangan dimanapun kami beribadah. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini ataupun yang berada di tempat masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh pengurus di tempat ini yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman bagi kita semua. Walaupun pakai masker, rasanya kita masih bisa saling mengenali ya Bapak Ibu Saudara ya. Boleh lambaikan tangan dulu ke kiri kanannya. Ya, walaupun jarak jauh tapi tetap jaga tali silaturahmi. Tadi song leader kita sudah mengatakan kita lagi hidup di zaman yang tidak menentu. Yang kita dengar setiap hari apa? Orang sakit, orang ketularan makin banyak. Katanya sehari bertambah 2.000 orang begitu ya. Yang di PHK makin banyak. Usaha yang bangkrut, yang tutup makin banyak. Orang yang meninggal makin banyak. Berita-berita yang seperti itu yang kita dengar setiap hari. Yuk hari ini kita dengar apa kata firman Tuhan. Kita buka Yohanes 5 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Yohanes 5 ayat 2 sampai yang ke-9. Ya, saya boleh minta tolong song leader kita untuk membacakannya. Yohanes 5 ayat 2 sampai yang ke-9. Ya, terima kasih. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita melihat apa sih arti hidup manusia. Kalau kita lihat, baru tadi pagi ketemu, tiba-tiba siang terdengar kabar orang itu sakit, dan beberapa hari kemudian kita dengar kabar orang itu meninggal. Beberapa minggu yang lalu baru saya share seorang ibu jemaat kami dilarikan ke IGD, dan karena tidak ada ruangan lain jadi dia harus dirawat di IGD karena ruangannya penuh, dan gak lama kemudian belum sempat dipindah ke ruangan lain karena masih penuh, sore harinya sudah terdengar beliau berpulang ke rumah Bapak. Begitu singkatnya.
Hidup kita seperti uap. Kalau Bapak Ibu Saudara masak Indomie atau bikin air panas, uap itu sebentar kelihatan lalu hilang, nggak bisa ditangkap. Nah, apa sih arti hidup manusia kalau seperti itu? Tadi yang sudah dibacakan ayat 2 sampai yang kelima. Poin pertama bahwa hidup kita ini adalah perjuangan, struggle. 38 tahun sakit. 38 tahun sakit aja rasanya udah nggak enak banget. Bapak Ibu ada di sini yang udah 38 tahun sakit? Semoga tidak ada begitu ya. Karena ketika sakit kita pengen cepat sembuh. Ada yang sakit gigi baru 1 hari aja rasanya seluruh dunia udah pengen dibom gitu ya. Aduh gigi cenut-cenut. Sakit kepala tuh rasanya juga nggak enak. Ini 38 tahun sakit terbaring. 38 tahun sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, terbaring di rumah sakit, enggak. Di hotel yang mewah, enggak. Di rumah di kasur yang nyaman, enggak. Di mana dia terbaring? Di tepi kolam Bethesda atau Bethsaida atau Bethsasa, sama saja namanya. Enggak ada orang yang peduli, enggak ada orang yang toleransi, semua orang mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena memang dunia semakin tidak ada kasih. Enggak usah heran kalau yang model begitu. Siapa cepat dia dapat. Tadi dikatakan setiap kali dia airnya bergoncang, ada malaikat Tuhan turun dan orang yang nyemplung itu akan sembuh. Tapi bayangkan orang ini terbaring sakit 38 tahun, bukan 38 jam, bukan 38 hari, 38 tahun. Enggak sempat dia nyemplung ke dalam kolam, padahal dia terbaring di sana. Bapak Ibu Saudara, sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, Mazmur 139 ayat 13, kita sudah harus berjuang. Berapa banyak orang hamil yang anaknya tidak sampai lahir, betul? Berapa banyak orang yang sudah waktunya melahirkan, ternyata bayi yang keluar tidak hidup lagi. Artinya sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita sudah harus berjuang. Positifnya apa? Yesus mengerti perjuangan itu. Allah tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga dia rela turun ke dalam dunia. Yesus meninggalkan surganya yang mulia. Ngapain? Jadi manusia. Ngapain jadi manusia? Karena cintanya kepada manusia, karena dia mau menyelamatkan manusia. Dia mau berjuang bersama kita. Sehingga pencobaan pertama yang Yesus alami apa? Iblis suruh apa? Mengubah batu menjadi roti, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena waktu itu Yesus puasa 40 hari 40 malam. Apa yang dirasakan? Lapar, haus, capek. Ada di sini yang pernah puasa 40 hari 40 malam? Aduh Bu, 40 menit aja rasanya udah lama banget gitu kan, jangankan 40 hari gitu ya. Yesus tahu waktu kita rasa lapar, Yesus tahu waktu kita rasa haus, Yesus tahu waktu kita rasa lelah. Dia berjuang bersama kita, bahkan lebih menderita daripada kita. Dia menggantikan kita di kayu salib sehingga kita gak perlu lagi merasakan sakitnya di salib. Almarhum papa saya selalu berkata, ingat ya nak, hidup adalah perjuangan. Beliau sejak kecil dibuang dari keluarganya karena di Kuamnya super ciong berat. Sehingga dilempar ke keluarga lain, harus melintasi lautan. Sehingga katanya ciongnya putus kalau lewatin lautan. Otomatis keluarga yang dikasih anak sial ini gak mau terima. Siapa yang mau terima anak sial? Anak sial dikasih ke keluarga gua. Jadi dari kecil hidupnya menderita. Dia selalu bilang hidup adalah perjuangan. Tetapi jangan takut. Jangan khawatir, karena Allah beserta kita. Ketika keadaan makin suram, makin mendung, makin gelap, seperti kondisi di luar itu, apa yang harus kita lakukan? Semakin tekuk lutut kita, semakin tengadah, karena pertolongan kita datangnya dari atas. Bapak Ibu Saudara, waktu itu akan ada Olimpiade di Sydney. Seorang pelari maraton dari Jepang ini, yang dia bersiap untuk mengikuti Olimpiade di Sydney. 2 tahun sebelum Olimpiade tersebut, dia pindah dari Jepang ke Sydney. Supaya dia setiap hari bisa berlatih di trek yang nanti akan dilakukan untuk maraton tersebut. 2 tahun sebelumnya. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena dia mau berjuang untuk menjadi pemenang.
Kenapa harus berjuang jadi pemenang? Dan kenapa harus pindah? Setiap hari dia akan lewati tikungan yang sama. Dia akan lewati tanjakan yang sama. Dia akan lewati turunan yang sama. Dia tahu kemana dia harus berbelok. Dia tahu bagaimana harus mengatur nafasnya. Dia tahu kapan dia harus mempercepat larinya. Dia tahu kapan dia harus memperlambat larinya. Dia tahu sehingga ketika Olimpiade Sydney itu diadakan. Dan orang ini tampil sebagai pemenang. Semua yang lainnya berkata, oh iya, pantas dia jadi pemenang karena dia sudah berjuang. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang cemen. Mari kita berjuang. Kenapa kita berjuang? Karena naturnya manusia itu berjuang. Positifnya, sejak dari dalam kandungan ibu kita berjuang. Tidak pernah sendirian. Artinya, kalau sekarang kita sudah di luar kandungan ibu kita, udah sampai umur segini, masih terus berjuang, hidup adalah perjuangan, struggle. Kita tidak pernah sendirian. Orang ini berjuang untuk sakitnya 38 tahun dan masih terus berjuang pada waktu itu. Kemudian kita lihat ayat yang kedua. Tadi sudah dibacakan juga bagi kita. Saya ulangi ayat 5 sampai yang ke-7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di sini apa? Yesus tahu. Waktu Yesus tahu, dia udah nanya belum? Belum. Sama dengan hidup kita. Yesus tahu apa yang kita alami sekarang. Yesus tahu di dompet kita ada berapa lembarannya. Yesus tahu di rekening kita ada berapa. Yesus tahu usaha kita masih bisa bertahan atau enggak. Yesus tahu kita lagi deg-degan akan termasuk dalam daftar PHK atau tidak di kantor kita. Yesus tahu berapa persen gaji kita dipotong. Yesus tahu anak-anak kita kesulitan dalam sekolah online. Yesus tahu kita sulit dalam beribadah. Yesus tahu kita sulit dalam memenuhi kebutuhan kita. Tahu. Dan hidup adalah anugerah. Kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, dan Yesus tahu apa yang kita alami, itu adalah sebuah anugerah. Apa yang kita lakukan setiap pagi kita bangun, melek mata, apa yang kita lakukan? Kerja lagi, mana bos gua galak lagi. Pernah nggak setiap pagi kita melek mata, celing lalu kita bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih sehat. Tetangga sebelah yang kemarin ngobrol sama saya, udah tergeletak tuh di ICU. Sehingga yang kita lakukan bukannya bersyukur, tapi kita bersungut-sungut. Kita makin sensi, bukan merek masker yang seperti yang saya pakai, tidak. Tapi sensi, cepet marah, senggol, bacok, mouth on. Dan kita sering membandingkan hidup dengan orang lain. Tuh, lihat tuh, lagi pandemi usahanya malah laku tuh. Makanya pilih usaha kayak dia. Tuh, dia tuh, lagi pandemi malah naik jabatan tuh. Tuh, lihat tuh, lagi pandemi malah bisa buka usaha baru tuh. Kita membandingkan hidup kita sehingga kita merasa hidup kita makin gak ada apa-apanya. Orang ini begitu putus asanya sehingga waktu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabnya gimana? Mau Tuhan. 38 tahun sakit. Waktu ditanya mau sembuh, dia gak jawab mau. Tapi dia bilang apa? Gak ada yang nurunin Tuhan. Udah lama di sini, disusul orang terus, diserobot orang terus tuh. Orang ini tidak bisa lagi melihat bahwa Yesus adalah sang pembuat mukjizat. Ketika Yesus ada di depan matanya, kolam itu tidak perlu lagi. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, yang lain itu tidak perlu lagi. Christ is enough for me. Tapi orang ini karena penderitaannya, karena beratnya perjuangan hidup, dia gak bisa lagi. Yang dia andalkan adalah kolam itu. Jangan jadi orang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan di dalam hidupmu? Minta yang terbaik. Hidup adalah anugerah, jangan disia-siakan. Jangan seperti orang itu, dia gak jawab mau, tapi dia kasih alasan. Jangan kita lupa bahwa kita tidak bisa menambah sehasta saja jalan hidup kita. Betapapun susahnya, betapapun senangnya hidup kita.
Bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menjalani hidup kita setiap harinya. Percuma kan Bapak Ibu, kalau Bapak hidup 100 tahun, tapi yang dikerjain hal-hal yang melanggar hukum, yang dikerjain hal-hal yang melanggar firman Tuhan, sehingga waktu kita mati orang bilang apa? Ya, akhirnya mati juga tuh orang, dunia jadi tenang. Atau waktu kita mati, orang akan berkata, ya orang baik kok cepat banget dipanggil Tuhan. Pilihannya ada di tangan kita. Bisakah kita menyadari bahwa hidup kita ini anugerah dan kita gunakan sebaik-baiknya? Bapak Ibu pernah membaca cerita-cerita bagaimana anak-anak di sekolah, mulai TK, yang SD, yang SMP, yang SMA, dilecehkan oleh guru-gurunya? Dan kita melihat bagaimana anak cucu kita setiap hari sebelum sekolah online ini, mereka masih bisa pulang pergi sekolah dalam kondisi sehat tanpa pelecehan. Bukankah itu sebuah anugerah Tuhan? Berapa banyak orang-orang yang dioperasi sesar? Operasi sesar, dokter akan bilang, ini operasi setiap hari saya lakukan, bisa 30 kali, ini operasi biasa lah. Tapi berapa banyak orang yang dilakukan operasi sesar dan meninggal di meja operasi? Kalau kita bisa melakukan operasi sesar, anak kita, mantu kita, cucu kita, dan masih bisa tetap selamat, bukankah itu sebuah anugerah? Bapak Ibu di sini yang masih punya pekerjaan, walaupun mungkin gajinya hanya tinggal 20% saja, seperti salah seorang teman saya, bukan dipotong 20%, hanya dibayar 20% saja, tapi bukankah itu sebuah anugerah? Karena berapa banyak orang lain yang hanya mendapatkan 0%, artinya jobless, tidak ada lagi pekerjaan. Bapak Ibu yang masih punya usaha dengan penurunan drastis, bukankah itu masih sebuah anugerah Tuhan? Karena masih bisa punya usaha. Berapa banyak orang yang usahanya tutup, bangkrut, dan hutangnya menumpuk. Waktu saya kelas 4 SD, sekian puluh tahun yang lalu, guru IPS saya berkata begini, namanya Pak Ketut, saya masih ingat. Waktu kita menuntut ilmu, kamu harus terus lihat ke atas. Lihat ada orang yang lebih pintar. Lihat ada orang yang lebih bisa. Lihat ada orang yang lebih terampil. Sehingga kamu terpacu untuk meningkatkan diri kamu. Tetapi di dalam hidup bermasyarakat, kamu harus lihat ke bawah. Lihat ada orang yang lebih susah dari kamu. Lihat ada orang yang lebih menderita dari kamu. Lihat ada orang yang lebih berjuang dari kamu. Sehingga kamu bisa bersyukur tentang hidupmu. Bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang ini saking beratnya, udah capek sakit. Waktu Yesus membuat mukjizat itu, nanya mau gak engkau sembuh? Tuhan, udahlah, gak keburu tuh ke kolam. Jangan jadi orang seperti itu. Yesus bisa melakukan sesuatu. Hargai hidup kita selama kita bisa hidup. Yang ketiga, hidup adalah harapan. Kalau tadi kedua, hidup adalah anugerah, grace. Yang ketiga, hidup adalah harapan, hope. 38 tahun sakitnya sama. Ada di tempat yang sama. Berjuang untuk masalah yang sama. Mengalami kegagalan yang sama. Diserobotin orang melulu. Apa yang membuat dia bertahan sampai 38 tahun di situ? Harapan. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara pagi ini walaupun mendung dan tadi sempat hujan masih datang ke tempat ini untuk beribadah? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara masih baca Alkitab dan rajin berdoa sampai hari ini? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara tidak meninggalkan iman percaya walaupun di tengah pandemi dan resesi seperti ini? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara bisa yakin datang beribadah ke gereja walaupun orang lain bilang jangan kemana-mana, di rumah aja, stay at home, stay safe. Satu hal, harapan yang membuat kita bisa tetap bergerak maju. Harapan yang membuat kita bisa bangun pagi hari. Harapan yang membuat kita masih mau berdoa kepada Tuhan. Apa dasar kita untuk berharap? Berapa lama harus berharap? Yuk kita lihat Rasul Paulus dalam Roma yang pasal yang keempat. Roma 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya sudah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup.
Secara medis Abraham dan Sarah telah melewati masa subur 100 tahun, kurang lebih Sarah waktu itu diperkirakan 90 tahun. Tapi Abraham tetap berharap karena Tuhan berjanji kau akan jadi bapak bangsa yang besar. Dari keturunannya sendiri, dari darah dagingnya sendiri. Secara manusia ya udahlah ya Tuhan udah lupa kali sama janjinya. Ini istri saya 90 tahun, mana ada nenek-nenek 90 tahun bisa hamil begitu kan. Secara logika tidak masuk akal. Tapi Abraham tetap berharap kepada janji Tuhan karena apa? Harapan terhadap janji Allah tidak pernah gagal. Ayat yang ke-20 kita lanjut. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup saudara? Melalui selama ini khotbah-khotbah yang Bapak Ibu dengar, melalui bacaan ayat-ayat Alkitab yang Bapak Ibu dengar, pasti ada janji yang Tuhan remakan kepada saudara. Pegang itu di dalam hidup Bapak Ibu saudara masing-masing. Pegang itu jadi panduan yang kuat. Karena itu harapan untuk kita bisa menjalani hidup ini. Harapan bagi kita di ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita, saya, Bapak Ibu dan Saudara. Sebab apa? Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Selama kita percaya kepada Yesus, janjinya akan terjadi di dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi harapan bagi kita di tengah segala kesesakan dan situasi yang gak nyaman ini. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, serahkan semua masalah kita kepada Yesus. Karena Yesus, Dia bangkit. Dia hidup. Dia sungguh-sungguh mau menolong kita. Seringkali saya katakan semua tokoh agama lahir, hidup dan mati. Titik sampai di sana. Hanya Yesus yang lahir, hidup, mati dan bangkit. Itu sebabnya ada harapan di dalam Dia. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada harapan bagi kita. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita berdoa. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma saudara baca Alkitab. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak akan ada yang bisa menolong kita. Tetapi justru karena kita menyembah Yesus yang bangkit, maka ada harapan di dalam hidup kita. Bagi orang-orang Kristiani seperti kita, harapan kita adalah janji Allah. Saya tidak peduli ada berapa janji Allah di dalam Alkitab. Ada orang yang mengatakan 33.000, ada orang yang mengatakan 30.000, ada orang yang mengatakan 1.280, terserah. Yang harus saya lakukan adalah bahwa setiap janji Allah itu pasti akan Dia genapi di dalam hidupnya. Selama kita percaya dan berharap kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita hidup seenaknya saat ini. Kita sudah tahu hidup kita perjuangan, berjuang sebaik-baiknya. Kita sudah tahu hidup ini adalah anugerah dan sangat singkat, gunakan sebaik-baiknya. Masih ingat lagunya yang pernah viral? Hidup ini adalah kesempatan. Jangan jadikan itu kesempatan untuk berbuat jahat. Mumpung gue masih hidup nih, ngutang ya sebanyak-banyaknya, nanti tinggal mati aja biar keluarga gue yang bayar. Jangan. Kesempatan untuk melakukan firman Tuhan, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk bersama dengan keluarga. Perjuangan bukan putus asa, tetapi berserah. Kita tetap lakukan yang terbaik dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Kegagalan dan kesulitan yang kita alami supaya kita sadar. Sadar apa? Bahwa semua yang bisa kita nikmati sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa sehat sampai hari ini, duduk di sini, maskeran walaupun rada-rada engap gitu ya, itu semua kita bisa sehat karena anugerah Tuhan, bukan karena Bapak Ibu Saudara rajin minum vitamin 10 macam setiap hari sehingga gak kena sakit, bukan karena Bapak Ibu Saudara makan makanan yang sehat saja ataupun olahraga 10 jam setiap hari jadi gak sakit dan yang lain sakit, tidak.
tapi itu semata-mata anugerah Tuhan. Harapan terhadap janji Allah yang tidak pernah gagal, itu yang membuat kita bertahan dan setia sampai akhir. Saya belum lihat janji Tuhan, Bu, tetap berharap. Belum terjadi dalam hidup saya, Bu, tetap berharap. Hari ini kita belajar dari seorang yang sudah 38 tahun sakit. Hidup kita memang adalah perjuangan, tapi kita tidak pernah sendirian. Karena Allah yang hidup itu menyertai hidup kita. Hidup kita harus dihargai, karena hidup kita adalah anugerah Tuhan. Semata-mata anugerah Tuhan. Gunakan sebaik-baiknya, latih diri sebaik-baiknya untuk kehidupan yang akan datang. Hidup kita penuh dengan harapan yang membuat kita bisa tetap tegak berdiri dan bergerak maju. Harapan, bukan harapan kosong, bukan harapan terhadap manusia, tapi terhadap janji Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan pasti bisa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Ketika kami kembali diingatkan, memang hidup kami selama di dunia ini susah, penuh tantangan, penuh masalah, penuh pergumulan, penuh kesusahan. Toh sejak kami di dalam kandungan ibu kami, itu sudah merupakan perjuangan. Sampai kami bisa menjadi bayi pun, itu sudah perjuangan. Maka ketika kami keluar dari rahim ibu kami, hidup di dalam dunia ini, perjuangan itu pun terus dilanjutkan. Tetapi kami bersyukur bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami mungkin pernah meninggalkan Tuhan. Kami mungkin pernah ngambek sama Tuhan. Kami mungkin pernah kecewa sama Tuhan. Kami mungkin pernah melepaskan tangan kami dari Tuhan. Tetapi Tuhan yang baik itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Dan setiap kali kami datang kembali, Dia selalu menerima kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur perjuangan ini bisa terjadi. Perjuangan ini bisa terus berjalan karena Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh hidup, kami masih boleh bersama dengan keluarga kami masih boleh bersama dengan komunitas gereja kami. Karena kami tahu hidup manusia itu sangat singkat, sehingga ketika kami masih hidup itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Ketika kami masih bisa sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kami masih punya pekerjaan, itu adalah anugerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini seperti orang yang 38 tahun sakit. Kami lebih banyak komplain, kami lebih banyak ngomel, kami lebih banyak melihat hal-hal yang buruk. Dan kami lupa bahwa anugerah Tuhan di dalam hidup kami lebih daripada cukup. Kami bisa memelek mata, kami bisa hidup saja, itu sudah anugerah. Bapa di dalam surga, biarlah kami tidak hilang harapan. Karena harapan kami bukan terhadap manusia. Harapan kami bukan terhadap janji-janji kosong. Harapan kami bukan terhadap janji-janji muluk. Tapi harapan kami jelas terhadap janji-janji Allah yang hidup, yang mampu dan mau untuk menolong kami. Biarlah itu terus menjadi pegangan kami. Walaupun sekarang kami belum melihat, kami mau terus berharap, kami mau terus berpegang, kami mau terus hope kepada Tuhan. Karena janji-Mu pasti terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari terus ajari kami, mari terus bimbing kami, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Terima kasih atas hambanya untuk firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang hadir dan mendengarkan melalui video online amat terberkati oleh firman Tuhan. Untuk selanjutnya mari kita siapkan persembahan kita, amplop yang berwarna kuning dan berwarna biru. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang belum menerimanya boleh lambaikan tangan agar nanti bisa dibantu. Jika sudah, mohon dicek kembali, dan persembahan dimulai dari sebelah kanan saya, sebelah tengah, dan sebelah kiri saya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Engkau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya mari kita saksikan warta pada minggu ini. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada pengumuman lain. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan selain kami datang untuk memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hari ini Tuhan, pagi ini kami belajar. Di tengah-tengah masa sukar sekalipun Tuhan, kami harus tetap percaya bahwa hidup ini adalah anugerah daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus memperjuangkannya Tuhan, dan kami harus tetap mengandalkan Tuhan, berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Karmel Tuhan yang sudah memberkati kami. Biar Tuhan limpah anugerah-Mu bagi hidupnya Tuhan. Tuhan berkati untuk pelayanannya, Tuhan berkati untuk keluarga, suami dan anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan, kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, mari Bapak, kami butuh uluran tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan beri kesembuhan kepada mereka, biar mereka boleh kembali lagi Tuhan untuk berkumpul bersama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan juga Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini lagi dalam pergumulan Tuhan, kami berdoa Tuhan, mari buka jalan. Kami percaya Tuhan yang Engkau menolong kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau yang akan membantunya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pelayanan kami ini tidak sia-sia. Kami meninggikan nama Tuhan. Kami melayani Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau yang mencurahkan berkat setiap kepada anak-anak kami. Engkau memberkati setiap keluarga kami, memberkati pendidikan anak-anak kami. Bahkan Tuhan untuk pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan juga kami berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usianya dalam minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Ong Yok Ying Tuhan dan Ibu Nanan. Biarlah Tuhan di usia yang semakin dewasa Tuhan, kami percaya lawatan Allah buat kehidupan mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberikan umur yang panjang, dan kami percaya juga mereka boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih mencintai Tuhan, bahkan semua kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikutinya. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, tanah air di mana kami tinggal ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa buat bangsa kami. Biarlah Tuhan jauhkan dari segala malapetaka dan bencana-bencana alam yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Tuhan tolong kepada masyarakat yang terkena dari dampak dari bencana ini Tuhan. Biar Tuhan lawat, Tuhan tolong mereka. Apapun Tuhan yang menjadi permasalahan kehidupan mereka, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Tuhan, buat Bapak Presiden dan
menteri-menteri bahkan sampai ke jajaran terendah sekalipun Tuhan. Mari Tuhan taruh hati yang mengasihi kami, masyarakatnya Tuhan. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan dengan benar, dan kami percaya rencana Allah yang terbaik buat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tuntunan penyertaan-Mu Tuhan menyertai kami sepanjang jalan hidup kami. Mari saudaraku, siapkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat satu pujian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.